Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan yang ke-14. Kita akan membahas tentang PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kalau di buku ada di halaman dimulai dari halaman 223. Halaman 223. Silakan untuk dibuka halaman 223. Nah, ini adalah ringkasannya tentang PPh 21 atas pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi apabila penerimanya itu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atau penerimanya yaitu pemagang atau calon pegawai, baik itu menerima upah berupa upahnya harian, mingguan, satuan, borongan, unit, dan lain sebagainya, itu nanti berbeda cara pemajakannya. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas tentang itu. Di sini jenis penghasilannya itu berbeda. Kalau misalkan pegawai tetap itu biasanya bulanan, tapi kalau tidak tetap itu biasanya ada beberapa bentuk, diantaranya harian, mingguan, satuan, sampai borongan. Nah, berikutnya ini adalah rumus. Ya. Ini adalah rumus yang sudah disingkat, sudah diringkas dari buku halaman 223 sampai ke belakang. Di situ ada apabila penghasilannya itu berbagai macam. Ada yang seharinya kurang dari 450.000, kemudian disebulankan itu 4,5 juta, di bawah 4,5 juta, itu tidak dikenai PPh. Kenapa? Karena PTKP itu kan 54 juta setahun. 54 juta setahun, 4.500.000 sebulan. Jadi kalau di bawah 4.500.000 atau sama dengan 4.500.000, yaitu tidak dikenai PPh. Oke, seperti itu. Berikutnya, ada upah seharinya itu kurang dari 450.000. Tapi ketika kumulatif itu disatukan ya, dijumlahkan in total dalam sebulan. Itu lebih dari 4,5 juta sampai 10,2 juta. Gitu. Atau upah seharinya di atas 450.000 dan kumulatifnya di antara 4,5 juta sampai dengan 10,2 juta atau 10.200.000. Jadi kuncinya adalah kumulatif dalam sebulannya. Oke? Kumulatif dalam sebulannya. Jadi kalau sebulannya di bawah 4,5 juta tidak dikenai pajak. Kalau di atas 4,5 juta baru dikenai pajak. Baik itu hariannya di bawah 450.000 ataupun di atas 450.000. Nah, sekarang bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya yaitu 5% dikali upah kena pajak sehari. Cara ngitung upah kena pajak seharinya yaitu upah sehari dikurangi PTKP sehari. PTKP sehari gimana cara ngitungnya? PTKP sebenarnya setahun dibagi 360. Seperti itu. Nah, kalau misalkan upah seharinya itu lebih kecil daripada PTKP sehari, maka tidak dikenai pajak. Seperti itu. Jadi kalau 4.500.000 itu kan untuk PTKP satu orang. Kalau posisinya menikah, memiliki tanggungan, tentu PTKP-nya menjadi lebih besar. Nanti ada contoh soalnya. Oke, itu ya cara ngitungnya. 5% kali upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari didapatkan dari upah sehari dikurangi PTKP sehari. PTKP sehari didapetin dari PTKP setahun dibagi 360. Oke,
Sekarang, upah seharinya di atas 450.000. Upah kumulatif sebulan kurang dari 4,5 juta. Itu 5% kali upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari dapetin dari upah sehari dikurangi 450.000. Oke, seperti itu. Nah, kondisi berikutnya yaitu apabila upah kumulatif sebulannya itu di atas 10.200.000. Ini orang yang kerjanya bukan pegawai tetap ya. Ini pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atau pemagang atau calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, dan lain sebagainya. Nah, ini format untuk menghitung gajinya, untuk menghitung PPh-nya. Upah atau gaji sebulan, ini sebulan itu artinya disebulankan. Jadi kalau kerjanya dalam sebulan 7 hari ya berarti 7 hari itu dapatnya berapa. Kemudian upah atau gaji 12 dikali upah jadi disetahunkan. Kemudian PTKP dikurangi PTKP dapat PKP. Bedanya apa? Bedanya tidak ada biaya jabatan. Bedanya tidak ada biaya jabatan. Kemudian baru dihitung dengan mengalihkan dengan tarif pasal 17. Kemudian dibagi 12 dapat per bulannya. Seperti itu. Jadi bulan itu berapa? Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada Marwan, statusnya belum menikah. Pada Oktober 2019, ia mengerjakan pembuatan taman sebuah rumah dengan upah per hari sebesar 200.000 yang dibayarkan pada akhir bulan pekerjaan diselesaikan dalam waktu 25 hari. Hitunglah berapa PPh pasal 21 sebulan atas upah Marwan. Nah, ini per harinya di bawah 450.000. Tapi tadi saya bilang fokusnya jangan berapa harinya. Tapi fokusnya yaitu berapa kumulatif sebulannya. Nah, ini kan 200.000, berarti 200.000 dikali 25. Coba kamu hitung, berapa? 200.000 dikali 25. Dapat 5 juta ya. Dapat 5 juta. Berarti di atas 4.500.000. Berarti 5 juta dikurangi 4.500.000 dikali 5%. Oke, nanti kita akan lihat perhitungannya ya. Itu cara mengerjakan untuk Marwan. Jadi 200.000 itu kan per hari. Dia kerjanya 25 hari. Tinggal dikaliin saja. Nah, ini cara ngitungnya ya. Gaji sebulannya itu 5 juta. Dapat dari mana 5 juta? 200.000. Nah, ini dikali 25. Seperti itu ya. Kemudian dikalikan 12, dikurangi PTKP, dapat PKP-nya 6 juta, dikalikan. Kalau 6 juta kan lapisan pertama ya, 5%. 5% kali 6 juta. Dapat 300.000 per tahun, di per bulaninya 25.000. Jadi untuk bulan Oktober, Marwan itu dipotong PPh pasal 21-nya itu sebanyak 25.000 saja. Bulan depan gimana? Ya kalau masih dipekerjakan dan jumlah harinya 25 hari, itu juga sama 25.000. Kecuali kalau gajinya nambah, upahnya nambah. Atau harinya nambah jadi 30 hari full seperti itu. Oke, itu yang Marwan. Sekarang kita akan bahas yang Roni. Nah ini Roni, statusnya menikah, punya 3 orang anak. Bulan November ia mengerjakan pembuatan kolam renang di perumahan real estate dengan upah borongan bersih 11 juta.
dan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari. Hitunglah berapa PPh pasal 21 sebulan atas upah Roni. Nah, ini posisinya Roni berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Berarti PTKP-nya berapa? Posisinya itu atau statusnya K garis miring 3. Berarti 72 juta. Ya, berarti 72 juta. Ini PTKP maksimal. 72 juta itu dalam setahun. Kalau dalam sebulan 6 juta. Nah, apakah dipotong pajaknya? Dipotong ya. Kenapa? Karena upah bersihnya kan 11 juta. Sedangkan PTKP-nya 6 juta sebulan. Baru aja dikali dengan tarif pasal 17. Tapi karena tarif pasal 17 itu untuk setahun, jadi kita kaliin dulu setahun. Sebagaimana format di slide yang ini. Seperti itu. Nah, ini jawaban untuk yang Roni. 11 juta, gak usah lagi dikali 20 hari, karena 11 juta itu adalah total. Makanya disebutnya borongan. Borongan itu pekerjaannya harus selesai dengan biaya demikian. Kalau harian, selesai nggak selesai, dibayarnya per hari. Meskipun dijadwalkan 20 hari, tapi ternyata belum selesai, tambah lagi 5 hari, ya berarti 25 hari dibayarnya. Seperti itu. Kemudian dikalikan 12, ya, kurangi PTKP, dapat PKP, kemudian dikalikan, ini 60 juta ya, berarti 5% dikali 50 juta, dapat 2.500.000, kemudian 10 juta dikali 15%. 10 juta dikali 15%. 1.500.000 ditambah 2.500.000. 4 juta. Ya, ini 4 juta dapatnya dari 5% dikali 50 juta, kemudian 15% dikali 10 juta, hasilnya 4 juta. Dibagi 12, hasilnya 333.333 rupiah. Itu dalam sebulan. Kalau bulan depan borongannya berubah, misalkan jadi 20 juta, ya berarti nanti ngitung lagi. Karena kan ini untuk perhitungan pegawai tidak tetap atau lepas. Berikutnya yaitu PPh 21 atas penghasilan bukan pegawai yang menerima imbalan. Jenis imbalannya itu ada yang tidak berkesinambungan dan ada juga yang berkesinambungan. Kalau yang sebelumnya kita bahas itu yang pegawai lepas atau pegawai harian atau pegawai tidak tetap yang dibayarkannya harian. Sekarang kita lihat apabila yang menerimanya itu bukan pegawai. Ini rumusnya. Apabila tidak berkesinambungan, ini cara ngitungnya, dikalikan 50%, tapi dari bruto. Kalau yang berkesinambungan, ada 2 berkesinambungannya, nanti dibahas di slide berikutnya. Ada yang dikurangi dengan PTKP, ada juga yang tidak dikurangi PTKP. Kita lihat rinciannya. Ini adalah pegawai
apabila tidak memiliki kesinambungan atau tidak berkesinambungan. Misalkan ada hartawan. Jadi maksudnya ini sekali beres gitu ya. Sekali beres. Peneliti 15 juta kemudian dikalikan dengan penghasilan bruto kali 50% kali 5%. Karena 15 juta ya. Dapat 375. Kemudian Firmansyah. Dia sebagai MLM. Imbalannya 70 juta. Tapi PKP-nya itu di bawah 70 juta yaitu 50%-nya. Jadi dikenain tarif yang 5%. 350.000. Kemudian ada Agnes Monica, dia artis, imbalannya 300 juta. Kemudian PPh pasal 21-nya 5% kali 50 juta, karena di atas 50 juta ada lapisan kedua. Dipotong 17.500.000 rupiah. Seperti itu. Nah, ini ada berkesinambungan yang pertama. Berkesinambungan yang pertama artinya sumbernya atau sumber penghasilannya itu hanya ada satu sumber. Hanya ada satu sumber. Seperti contoh agen asuransi. Itu misalkan dia tidak punya pekerjaan lain selain itu, berarti dia masuk ke sini. Berkesinambungan sebagai pegawai PT asuransi tertentu, tapi dia tidak dapat gaji tetap. Dapatnya itu dari komisi setiap dia mendapatkan nasabah. Seperti itu. Di sini ada bulan, kemudian di sini ada penghasilan brutonya. Kemudian cara ngitungnya dikalikan dengan 50%, dikurangi PTKP, dapat PKP, dapat PKP kumulatif, dikalikan tarif, dapat PPh pasal 21. Kita lihat yang bulan Januari ya. Ini 45 juta. Kemudian penghasilan brutonya dikali 50%, berarti setengahnya 22.500.000. PTKP-nya 4.500.000, berarti dia tidak kawin dengan nol tanggungan. PKP kumulatif itu dari PKP. Ini tarifnya standar. Nah, yang beda di bulan Februari. Di bulan Februari dapatnya 45 juta lagi sama penghasilan brutonya 22.500.000, setengahnya. PTKP-nya sama semua. PKP-nya 18 juta. Nah, PKP kumulatifnya itu ditambah. Dapat dari PKP kumulatif bulan Januari ditambah PKP bulan Februari, dapat 36 juta. Kesananya sama. Ini bulan Maret beda. Penghasilan brutonya 48, setengahnya 24, PTKP-nya 4.500.000, PKP-nya 19.500.000, PKP kumulatifnya itu ditambah antara PKP kumulatif bulan Februari ditambah PKP bulan Maret dapat 55.500.000. Karena lebih dari 50 juta masuk ke lapisan tarif yang kedua. Gimana cara ngitungnya? Di sini 5% dikali 14 juta dapat 700.000. Kemudian 15% dikali sisanya 5.500.000 dapat 825. Jadi untuk bulan Maret itu 1 juta
525.000. Pertanyaannya, dari mana dapat 14 juta? Dapatnya yaitu dari sisa. Oke. Lapisan pertama itu kan 50 juta. Lihat sini. Lapisan pertama itu kan maksimalnya 50 juta. Berarti PKP kumulatifnya ini kan 15 juta, 55 juta 500. Lapisan pertama tadi 50 juta. Jadi kurangi 55 juta 500.000 dikurangi lapisan pertama maksimal tadi berapa? 50 juta ya. Dikurangi 50 juta, dapat 5 juta 500. Simpen aja di lapisan kedua. Nah, sisanya dari PKP 19 juta 500 dikurangi 5 juta 500 dapat 14 juta. Seperti itu. 700.000 dari mana? 5% kali 14 juta dapat 700.000. Sambil dihitung ya. 5% kali 14 juta 700.000. Di buku juga ada di hitungan yang ke-5. Di hitungan yang ke-5. Oke, berikutnya untuk yang April sampai Oktober sama ya. Jadi PKP itu dipindahkan dari 21.500.000 ke sini gitu. Sekarang yang November. Yang November dapat dari mana nih? 18 juta sama 11 juta 500. Caranya itu sama. Lapisan pertama itu 50 juta maksimal. Lapisan kedua maksimal 200 juta. Kalau kamu lihat di slide saya atau pertemuan saya sebelumnya, itu ada lapisan maksimal isinya berapa. Lapisan 1 50, lapisan 2 200, lapisan ketiga 250, lapisan keempat unlimited. Jadi lapisan 1 sama lapisan kedua maksimalnya di total 250 juta. Jadi 261 juta 500.000 rupiah dikurangi 250 juta. Hasilnya 11 juta 500. Sisanya masuk ke atas lapisan yang kedua. Lapisan ke satunya enggak. Kenapa? Karena ini udah masuk PKP kumulatif. 5%-nya tuh udah. Ini udah masuk lapisan ketiga. Cara hitungnya sama. Baru kemudian dijumlah. Seperti itu. Lalu kemudian selesai. Ini untuk 1 tahun. Ini per bulannya. Kemudian setahunnya itu 43 juta. Itu untuk yang berkesinambungan tapi penghasilannya hanya berasal dari satu sumber. Seperti ada di contoh halaman 229. Oke. Kita lanjut. Ini berkesinambungan yang kedua, di mana penghasilannya itu satu sumber atau lebih dari satu sumber. Dan posisinya
tidak memiliki NPWP. Bedanya apa? Kalau yang hanya satu sumber itu dipotong PTKP. Kalau lebih dari satu sumber tidak dikurangi PTKP. Di buku juga ada di halaman 231 contoh pekerjaannya itu yaitu dokter yang bekerja di rumah sakit dan di rumahnya dia memiliki tempat praktik sendiri. Oke, kita lihat cara ngitungnya. Di sini sebelah kiri, yang paling kiri ada bulan. Kemudian penghasilan bruto itu diketahui. Baru setelah 50% kali penghasilan bruto sampai ke sebelah kanan itu ngitung sendiri. Oke, dikali 50% dapat 22.500, PKP kumulatifnya 22.500, tarifnya 5%, ditambah dengan tambahan tarif karena dia tidak memiliki NPWP. PKP-nya tetap 22.500, kemudian PPh-nya tinggal dikalikan saja antara 5% dikali 22.500 dikali 120% dapat Rp1.350.000. Sambil dihitung ya. Oke, kita masuk ke bulan Maret saja langsung ya, karena ini agak beda kan. Penghasilan brutonya 48 juta. Kemudian 50% kali penghasilan bruto 24 juta. Kemudian PKP kumulatifnya tinggal dijumlah 45 juta ditambah 24 juta rupiah. Hasilnya 69 juta. Maksimal lapisan ke-1 50 juta. Jadi 69 juta dikurangi 50 juta, hasilnya 19 juta. Sisanya dari 24 juta yaitu 5 juta. Cara ngitungnya pun sama untuk PPh-nya. 5% dikali 120% dikali 5 juta. Seperti itu. Oke, untuk bulan Oktober penghasilan brutonya 66 juta. Kemudian penghasilan brutonya dikali 50%, hasilnya 33 juta. PKP kumulatifnya dijumlahkan antara PKP kumulatif bulan September ditambah 50% kali penghasilan bruto dari Oktober. Hasilnya 277 juta rupiah. Dikurangi 250 juta, hasilnya 27 juta. Dikurangi 33 juta, hasilnya 6 juta. 15%
dikali 120% dikali 6 juta, hasilnya 1.080.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian kita dapat PPh terutang per bulannya berbeda-beda. Dari mulai 1.350.000 sampai dengan 8.750.000 untuk di bulan Desember. Kita total hasilnya 63.730.000 rupiah setahun. Seperti itu. Nah, itu adalah perhitungan untuk penghasilan apabila memiliki lebih dari satu sumber dan tidak memiliki NPWP. Kalau memiliki NPWP tentu yang tarif 120% ini tidak ada. Seperti itu. Oke, kalau misalkan ada materi yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di Classroom. Apabila tidak ada pertanyaan, dipersiapkan untuk menjawab soal yang akan diberikan. Jadi silakan standby di Classroom. Terima kasih. Semoga bisa diterima dengan baik dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.